Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Melda, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yulia. Waalaikumsalam, Bu. Iya. Oke, Alhamdulillah nih kita akan coba untuk melakukan supervisi based on coaching ya. Jadi nanti ada beberapa hal. Nah kali ini Bu Melda yang akan melakukan coach ya Bu. Siap, Bu. Kira nanti Bu ingin saya bantu untuk melihat dalam perkembangan kompetensi yang mana nih Bu? Baik, Bu. Terima kasih untuk saat ini yang akan dilihat itu tentang kompetensi mendengarkan aktif ya, Bu. Oke, mendengarkan aktif. Kira-kira bagian yang mananya yang paling spesifiknya nanti yang ingin Ibu saya lihat? Pada bagian tentang pengembangan mendengarkan aktifnya ya, Bu. Oke. Kira-kira yang diharapkan nanti indikator Ibu merasa udah benar optimal itu sampai mana kira-kira nanti? Sampai nanti coach itu bisa untuk memberikan kesimpulannya. Oke. Ya. Sampai kesimpulan ya Bu ya, karena itu Iya. dihasilkan Ibu dengan aktif. Oke Bu, Iya. good luck, semangat. Semangat. Oke, kita mulai ya. Terima kasih atas waktunya, Ibu Yulia. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Apa kabar? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke, Bu Mel baiklah Bu gimana Fitri. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu Fitri, adakah waktu Ibu untuk saat ini saya mau mendengarkan cerita dari Ibu. Apakah Ibu ada waktu untuk saat ini? Oh, ada, Bu. Oke, baiklah. Kira-kira mau cerita tentang apa ya Bu saat ini? Begini, Bu Mel, saya kadang-kadang terkendala ini dengan motivasi anak dalam mendengarkan materi jika disampaikan dalam rentang waktu yang panjang ya, karena memang saya untuk pelajaran produktif itu waktunya 4 jam, bahkan ada yang 6 jam pelajaran di satu kelas begitu Bu Mel. Untuk sekali tatap muka ada yang 4 jam dan 6 jam gitu. Baik Bu, sebentar ya Bu. Ibu mengajarkan mata pelajaran tentang Saat ini saya mengajar mata pelajaran dasar-dasar teknologi komputer, jaringan, dan telekomunikasi. baik, itu Ibu ajarkan sekali masuk itu sekaligus 6 JP? Ya, ada kebetulan 2 minggu saya dalam 1 minggu itu 2 kali pertemuan 4 jam dan 6 jam. Baik Bu, untuk satu tingkat gitu ya Bu? Ya, untuk satu tingkat di Untuk kelas satu 10. tingkat. Sudah Ibu rundingkan juga dengan wakil kurikulum untuk masalah jam mengajar Ibu di sana. Apakah bisa dilaksanakan itu atau ada solusi lain sehingga Ibu tidak kewalahan dengan 6 jam tersebut? Memang belum saya ini kan, tetapi memang kami di jam produktif itu memang jumlah jamnya seperti itu Bu pembagiannya, 4 jam, ada yang 6 jam begitu, satu hari itu, di Iya, satu kelas. Karena iya. memang untuk jam produktif itu cukup banyak. Oke. Oke, baik Bu, berarti memang belum dibicarakan lagi dengan wakil kurikulum, tetapi memang jadwalnya itu memang 6 jam sekaligus. Apakah Ibu sudah melaksanakan langkah-langkah apa yang Ibu lakukan sehingga di kelas itu dengan 6 JP itu pembelajaran Ibu itu menarik sama anak-anak gitu ya. Jadi ada langkah-langkah yang mungkin Ibu terapkan. Oh, misalnya 2 jam kita apa atau apa bisa Ibu jelaskan dulu sehingga Ibu itu memberikan pelajaran itu anak-anak tuh yang seperti Ibu bilang tadi itu tidak polemik kayak itu gitu.
Oh, iya, saya udah mencoba beberapa ya, Bu, memvariasikan, metode-metode pembelajaran, artinya, eee, se di sela waktu nanti saya sampaikan dengan, eee, ceramah, kemudian nanti, saya tampilkan materinya dalam bentuk, eee, video. Kemudian nanti, eee, berikutnya, praktek gitu Ibu. Baik, berarti udah Ibu lakukan langkah-langkah seperti itu. Dengan langkah seperti itu, apakah anak-anak murid juga merasa bosan atau kurang menarik, atau bisa Ibu jelaskan lagi dengan langkah yang sudah Ibu berikan, memberikan tayangan video, kemudian lagi tadi Ibu ceritakan itu gambar dan segala macamnya. Dengan seperti itu, apakah anak-anak sudah merasa tidak bosan lagi? Apakah sudah tertarik dengan yang Ibu berikan? Eee, iya, kalau saya lihat, tertarik sudah Ibu, tetapi terkadang, eee, perlu usaha lagi gitu, sehingga saya, besok berpikir juga, "Oh besok ini, metode seperti apa lagi ya?" Karena dengan selang waktu 6 jam itu Bu, heeh. Jadi, kalau saya lakukan praktek terus, nanti anak-anak, untuk konsep, mungkin, eee, kurang memahami nanti. Tetapi jika saya sampaikan dengan metode ceramah, kadang-kadang anak, eee, kurang berminat, maksudnya kurang berminat itu untuk mendengarkan, eee, penjelasan konsep itu, sedikit, kurang motivasinya. Nah, tapi kalau Oke. dengan praktek, Bu Mel, Ya. anak-anak itu cukup semangat gitu. Pada Oke, baik Bu. Dari penjelasan tadi bisa Ibu simpulkan karena Ibu juga tadi sudah memberikan berbagai alasan, yang terakhir udah berbagai cara Ibu lakukan. Bisakah Ibu simpulkan dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi sehingga Ibu bisa dalam belajar itu dengan anak-anak bisa membuat anak-anak senang, bahagia, sampai ke titik akhirnya anak-anak itu bisa menemukan kebahagiaan sendiri dengan pelajaran yang Ibu berikan. Ya, mungkin sepertinya, Bu Mel, memang kami di jurusan kejuruan ya, memang praktek itu, eee, memang wajib ya, artinya, durasinya itu memang lebih panjang daripada penjelasan konsep. Nah, tetapi konsep memang harus kita ajarkan supaya anak-anak ini, paham ya, terhadap materi. Mungkin saya akan menguatkan di, pemberian konsep dengan metode yang, menarik Bu, sehingga nanti anak-anak, dalam, pemberian materi konsep akan lebih betah dan termotivasi. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan coaching kita pada malam hari ini. Ibu telah menjelaskan semuanya dan Ibu telah membuat sebuah kesimpulan sehingga ke depannya ibu lebih bersemangat lagi untuk waktu yang 6 jam ini dengan berbagai trik yang Ibu lakukan. Oke Bu, tetap semangat. Iya, terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Bu wabarakatuh. Mel Terima atas, kasih. support-nya. Iya. Oke, Bu Julia. Bu Melda dan Bu Fitri ya setelah pelaksanaan coachingnya. Nah, sekarang nih saya mau tanya sama Ibu Melda nih yang udah jadi coach tadi, gimana perasaan Ibu saat melakukan tadi? Gimana Ibu menilai diri Ibu, performa Ibu untuk mampu mendengar aktif tadi? Oke, baik Bu, terima kasih. Saya di sini telah mendengarkan cerita dari coach saya tentang semua unek-unek yang diberikannya dan saya pun merasa lega gitu setelah dia bercerita akhirnya beliau sendiri bisa menemukan langkah berikutnya beliau akan membuat dengan model lain sehingga di dalam kelas itu pembelajaran itu lebih menarik gitu.
Oke, jadi menurut Ibu udah melakukan, peningkatan di kompetensi aktif tadi ya, mendengar aktif ya? Iya. Oke, saya tadi udah mengamati bagaimana Ibu melakukan proses coach, dengan Ibu Fitri, itu udah seperti yang kita harapkan ya, sesuai dengan standar yang diharapkan. Namun, udah seperti diharapkan. Nah, bagaimana menurut Ibu mendengarkan apa yang saya sebutkan ini? Kalau yang Ibu lakukan ini udah sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang Ibu rasakan setelah saya bilang ini? Baik Bu, dari yang telah saya lakukan dengan Koci, awalnya tuh kan saya menggali beliau dulu, apa masalah beliau, kemudian saya gali terus tentang pembelajaran rupanya anak-anak mereka itu kurang bersemangat karena waktunya yang disediakan itu 6 jam. Digali terus sehingga beliau bisa menemukan jawaban terhadap yang saya tanyakan tadi. Beliau akan membuat berbagai cara sehingga ke depannya beliau selalu berusaha untuk tampil yang 6 jam itu beliau lakukan dengan berbagai cara gitu, Bu. Oke, keren ya Bu ya. Nah, namun ada beberapa hal nih yang saya tangkap dari tadi proses coachingnya tadi ya, coachingnya. Nah, tadi kan fokus kita adalah kemampuan Ibu untuk mendengarkan aktif. Dan sehingga Ibu mampu menemukan kata-kata kunci sehingga si coaching kita mampu menghasilkan solusi sendiri. Ya. Namun tadi ada beberapa hal, nih contohnya, Ibu tadi langsung memberikan solusi, misalnya, apakah Ibu udah menghubungi wakilnya? Apakah Ibu udah melakukan cara mengajar seperti ini? Nah, akan lebih baik mungkin dipancing sehingga kalimat itu keluar. Namun itu sudah sangat bagus sekali untuk kemampuan karena kita fokusnya mendengar aktif tadi. Sehingga dalam proses coach itu memang mungkin kalimat yang banyak keluar lebih banyak dari si coach kita. Oke. Jadi kira-kira Ibu dengan hasil diskusi kita ini, Ibu kira-kira bisa tahu nggak langkah selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi ini? Oke, terima kasih Bu. Iya, oke. Pengembangan Oke, berikutnya, terima kasih. kompetensi apalagi. Ya, jadi kan nanti kan kita nih terus harus meningkatkan kompetensi mendengar aktif kita lagi nih. Jadi dari diskusi kita ini, kira-kira Ibu tahu nggak mau kemana nih untuk meningkatkan kompetensi mendengar aktif ini? Kurang jelas suaranya putus-putus. Oh iya, putus-putus. Ya, dari diskusi kita ini tadi, Bu, kira-kira Ibu bisa tahu nggak langkah selanjutnya untuk mengembangkan kompetensi mendengar aktif ini? Oh iya Bu, terima kasih untuk kedepannya mungkin lebih banyak lagi ini ya, mendengarkan dari Koci itu tentang bagaimana kedepannya beliau untuk peningkatannya. Oke, oke, saya rasa untuk hal ini mungkin kita udah mendapatkan apa yang kita inginkan, itu kemampuan untuk melihat kemampuan Ibu dalam mendengar aktif, dan Ibu juga sudah tahu langkah selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi ini. Kira-kira nih selain mendengar aktif, apa kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan lagi untuk proses coaching? Kedepannya mungkin menanyakan pertanyaan yang berbobot lagi kepada beliau gitu kan, sehingga kompetensi ini bisa terlaksana dengan baik gitu. Oke, semangat Bu Melda. Insya Allah nih kayaknya seperti yang kita lakukan tadi, kemampuan itu akan segera Ibu tingkatkan dengan terus berlatih. Terima kasih, semangat terus untuk melaksanakan proses pembelajaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rekamannya Mungkin di kita stop dulu, putuskan atau stop, kita gabungkan? stop aja dulu Bu. Putus aja lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulia. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabarnya Bu malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Walaupun aktivitasnya cukup padat ya Bu Yulia hari ini ya. Alhamdulillah hari Senin biasa lah Bu ya. Hari Senin. I like Monday ya Bu. Love Monday. Oke, baik Bu. Ini kira-kira apa yang ingin saya, apa yang saya bisa bantu ini Bu untuk mengembangkan kompetensi di bagian mana yang akan Ibu kembangkan di sini? Saya ingin untuk meningkatkan kemampuan saya dalam kehadiran penuh atau presensi Bu. Kehadiran penuh ya Bu. Oke. Nah, di bagian mana dari kehadiran penuh ini yang ingin saya amati dari Ibu? Kemampuan saya untuk lebih sabar dan ingin tahu lebih banyak tentang coach saya. Oke, kemampuan lebih sabar dan ingin tahu terhadap coaching-nya ya Bu. Oke. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, yaitu kemampuan Ibu dalam mengamati, lebih sabar, kemudian juga lebih ingin mengetahui lebih dalam lagi terhadap coaching-nya. Ya, saya rasa perlu ditingkatkan karena kadang-kala ada beberapa kegiatan coach yang saya kadang-kala keceplosan tidak sengaja memberikan solusi, padahal kan seharusnya itu ditemukan sendiri oleh coach saya. Iya. Ini wajar ya Bu. Terkadang kita menganggap lupa posisi kita sebagai coach sehingga kita memberikan solusinya ya. Baik Ibu, ini yang mungkin kita hindari dan ini harapan kita juga. Oh ya, harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini seperti apa Bu? Kemampuan saya untuk fokus, sabar itu meningkat. Iya, kemampuan untuk fokus dan sabar semakin meningkat. Baik Bu Yulia, dengan yang pertanyaan tadi dan yang akan saya amati dari kemampuan Ibu terhadap kehadiran penuh, saya akan amati. Kita bisa mulai Bu Yulia. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Yulia. Silakan Bu Yulia. Oke, selamat malam Bu Melda. Gimana kabarnya Bu Melda? Selamat malam Bu, alhamdulillah sehat. Oke, nih kira-kira ada apa nih tujuannya tadi nih ngajakin saya untuk mau bercerita. Kira-kira mau cerita apa nih kita dalam waktu kurang lebih berapa menit ke depan ini? Baik Bu, saya begini Bu, saya kan punya siswa. Siswa saya ini setiap jam istirahat itu kok lama kali lah dia nggak masuk-masuk. Dia izin ya. Dia izin, terus ditengok setiap hari itu lama dia datang masuk ke kelas lagi. Terus apa sebabnya mereka itu keluar gitu kan? Rupanya begini ceritanya, anak nih kan keluar masuk tuh dengan saya juga, dengan guru lain juga. Jadi menjadi tanda tanya besar bagi kami lah gitu kan sebagai guru. Kenapa anak nih selalu keluar di jam segini, selalu gitu, sekali, 2 kali, 3 kali, gitu juga ya Bu. Jadi itulah permasalahan yang saya hadapi sekarang itu Bu. Jadi permasalahannya anak ini keluar di jam istirahat tapi lama-lama balik atau saat jam belajar dia keluar, Bu? Jam istirahat juga masuk belajarnya tuh lama. Kemudian setelah belajar pun misalnya jam 2 dia keluar lagi, terus lama gitu ya. Nah, itu Bu. Kedua-duanya dia jalankan seperti itu. Dengan Oh, berarti saya juga, dengan guru lain juga gitu.
Berarti dia suka jalan ya, Bu, ya? Tapi tidak pada Iya, waktunya. Oke. betul. Kira-kira apa nih yang udah Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Yang pertama tuh saya memanggil dia dulu. Saya Hmm. panggil dia berdua saja dengan dia tatap muka. Kenapa nak? Setelah istirahat kamu juga lambat masuk ke jam pelajaran. Kemudian teman ibu juga bercerita, kamu juga lambat masuk ke kelas. Gitu Bu, saya tanyakan. Terus setelah saya tanyakan, mereka tuh pertama diam, nggak mau jawab gitu kan, diam aja, dia lama dia menungnya, sehingga saat itu saya berhentikan untuk nanyakan lagi, takut dia entah menyakiti atau bagaimana, sampai saya diamkan saja gitu dulu, Bu. Oh, jadi udah Bu panggil, namun karena beramai-ramai tidak dapatkan jawaban ya, Bu, ya? Iya, Oh, berhenti sesaat itu. ah, oke. Kira-kira setelah itu apa nih perencanaan Ibu untuk hal ini? Karena kan mereka masih lanjut melakukan itu ya? Masih lanjut ya, Bu, masih Hmm, lanjut. Nah, setelah itu kemudian saya tanyakan juga sama teman kan, di jam hmm. pelajaranmu dia juga masuk lama nggak? Iya, dia juga masuk lama gitu. Jadi ada dua orang saya tanyakan juga begitu. Akhirnya mereka belum juga yang datang lambat nih tadi, yang keluar-keluar itu belum juga memberikan solusinya ke kami gitu kan, kenapa dia lambat masuk. Masih bungkem dia. Oh, masih bungkem. Tapi Iya, panggilnya langsung berdua gitu, sendiri. sendiri-sendiri. Iya, Masih sendiri-sendiri. masih bungkem. Masih bungkem. Eh, kalau di kelas itu udah punya kesepakatan belum, Bu? Di kelas itu sudah buat kesepakatan, dia melanggar kesepakatan kelas itu. Eh, berarti boleh dong di situ keluar kelas lebih dari satu orang. Sewaktu jam istirahat kan tuh ramai, ya nggak apa-apa kan Bu. Pas jam pelajaran dia keluar sendiri, bukan berdua. Oh, keluar. Tapi yang Iya, kelas istirahat yang berdua itu iya ya. betul. Saya istirahat berdua. Kalau di jam pelajaran dia sendiri. Hmm, Itu. walaupun udah sendiri-sendiri, saat ditanya juga diam. Ditanya juga diam. Sekali, dua kali ditanya juga diam. Langkah yang ketiga itu baru kami melakukan diskusi dengan guru BK, Hmm. bimbingan konseling mereka gitu kan. Belum memanggil dia, cuma diskusi dengan konseling dulu. Apa sebabnya anak ini setiap kali kita panggil dia diam. Terus apa kegiatan yang dilakukannya juga kita nggak tahu. Nah, diskusi dulu dengan guru BK kan, Bu. Hmm. Baru tahap yang ketiganya baru bersama dengan guru BK, karena kita juga merasa gimana, mungkin dia agak segan atau sayanya yang judes atau bagaimana sehingga dia nggak mau mengungkapkan apa Ah, kegiatan mereka di itu. Akhirnya diselesaikan oleh guru bimbingan konseling gitu, Bu. oke. Oh, yang oleh bimbingan konseling udah selesai jadinya masalahnya mereka udah berubah atau bagaimana? Dengan konseling sudah saya tanyakan, alhamdulillah sudah melakukan curhat mereka lah dengan guru konseling gitu. Ada perubahan akhirnya mereka, Bu? Saya tanyakan kenapa dia nggak berani menjawab dengan saya gitu kan. Saya Ah, tanyakan, mereka itu di jam istirahat kenapa selalu berdua? Rupanya begini Bu, ah, WC di sekolah itu kuncinya tidak ada, jadi mereka gantian untuk jaga pintu kunci WC di luar satu, yang satunya di dalam karena kunci WC-nya tidak ada. Oh begitu rupanya, saya bilang. oh begitu. Iya, iya. Tapi berarti tidak berulang ya, Bu ya? Yang terlambat berdua itu, Iya. setiap istirahat tuh selalu mereka melakukan agak lama.
Berarti setiap Kemudian di istirahat jam ah, kemudian di jam-jam sendiri, di jam misalnya di jam pelajaran itu agak lama juga ada kegiatan mereka rupanya, Bu. apa itu? Tuh. Di jam misalnya di jam 2 itu ya, mereka kenapa di luar itu lama, rupanya mereka itu, tidur di ruang perpustakaan. Aduh. Karena dia malamnya itu membantu orang tuanya sehingga waktu jam belajar dia ngantuk gitu. Jadi di jam 2 itu mereka sering keluar agak lama, rupanya dia bukan baca dia di perpustakaan, tapi dia tidur keenakan di sana. Itulah rupanya mereka itu kenapa selalu keluar Ah, berdua dan sendiri di jam lama itu karena, dia juga membantu orang tuanya untuk jualan malam hari gitu. Itu oke. curhat mereka itu dengan guru BK bukan dengan saya. Oke, tapi berarti kan kita udah tahu nih, masalahnya. Kira-kira untuk masalah yang seperti itu, Ibu punya solusi nggak supaya mereka nggak keluar lagi di saat, jam belajar atau supaya mereka saat, istirahat nggak telat lagi masuk, punya solusi nggak kira-kira gambarannya kayak apa? Baik Bu, setelah diskusi juga dengan guru BK, ternyata masalah mereka itu adalah masalah intern keluarga. Itu kan membantu orang tua. Jadi sudah diskusikan juga dengan kesiswaan, mereka itu kami masukkan ke bagian penerimaan beasiswa untuk anak yang kurang mampu itu KIP gitu. Jadi kedepannya mungkin mereka membantu orang tua tetapi tidak separah yang dia lakukan sekarang ini sehingga di jam pelajaran mereka itu mereka tidak ngantuk. Kemudian untuk biaya KIP itu kan beasiswanya itu lumayan juga ada yang 1 jutaan. Oke, itu untuk membantu orang tua. Kalau yang untuk masalah, kamar mandi tadi, Oh kira-kira iya, kamar mandi itu sudah di ini Bu, kamar mandi itu rupanya kan juga, maklum ya Bu di sana gitu kan, mungkin karena kurang gergebnya sarana mungkin sehingga keteledoran untuk membeli kunci. Anak-anak tuh agak telat-telatnya itu gantian tukang satpamnya satu di luar untuk menjaga mereka supaya orang lain nggak masuk. Ke kamar mandi, ya itu solusinya Bu, mungkin ke sarananya udah dibilangkan, mungkin sarananya lebih untuk gergep lagi lah tentang kondisi sekolah sehingga anak-anak tidak menjadi satpam di luar satu gitu. iya, berarti kan Eee, kita itu yang kita belum mewadahi anak-anak ya supaya nyaman ya. Jadi kita udah mikir kenapa mereka nggak masuk, ternyata Betul. kenyamanan tidak kita berikan ya, Bu, ya. Oke, Bu, kita kan Iya, berarti kita udah punya solusi nih untuk masalah Ibu ya. Heeh. iya Nah, Bu. kira-kira eksekusinya kapan nih mau Ibu lakukan? Secepatnya Bu, secepatnya nih kan kalau beasiswa itu kan menunggu juga Bu, agak lama ya. Tapi kalau untuk kondisi WC saat ini mungkin secepatnya, bagian sarana akan mengakomodir untuk pelaksanaannya. Ya secepatnya mungkin besok, seminggu ini atau gimana? Lebih kurang 3 hari inilah Bu. Oke, 3 hari ini. Kira-kira ini Iya. siapa yang bisa mengingatkan Ibu kalau Ibu terlupa akan hal itu? Akan mengingatkan itu siswa itu tadi. Oke. Teringat saya dengan siswa itu berarti saya harus, cari solusinya supaya mereka itu tidak jadi satpam untuk, temannya di luar. Oke, selamat Ibu. Jadi kita udah punya tadi ada masalahnya, udah punya solusinya, udah ada targetnya Ibu melakukan kapan dan udah punya punya nih siapa yang ingatkan Ibu. Semoga hasil ini memang akan kita temui benar-benar berhasil dalam waktu secepat-cepatnya. Oke, Oke, selamat Bu Melda udah mampu nih mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Sampai jumpa lagi nih kalau ada kendala atau apa, don't worry, mari kita bersama untuk diskusi lagi. Semangat! semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Yulia, luar biasa percakapannya, coachingnya. Nah, Bu Yulia, dari
yang Ibu lakukan tadi, ya, coaching yang Ibu lakukan tadi, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi kehadiran penuh. Ibu menilai diri Ibu. Oke, saya rasa sudah ada sedikit peningkatan kan untuk mampu menunggu coach untuk bicaranya selesai, walaupun misal kadang-kala ada yang berulang atau ini kepanjangan, tapi saya udah mulai sedikit untuk bisa menunggu hingga coach selesai untuk berbicara. Iya. Sudah mulai ya Bu, sabar menunggu coach untuk berbicara ya Bu ya. Nah, apa yang membuat Ibu menilai diri Ibu demikian? Seperti itu? Ya, karena saya bisa mendengarkan lebih sempurna semua kalimat yang disampaikan oleh coach. Oke, baik. Wah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu, terhadap coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Silahkan, Ibu. Oke, saya tadi mengamati yang Ibu lakukan saat coaching, ya. Ibu sudah melakukan sesuai dengan alurnya, ya, sesuai dengan alurnya coaching tersebut, alur Tirta, ya. Kemudian pada saat coach berbicara lagi, ternyata permasalahannya ada 2. Ya Bu ya, permasalahannya ternyata 2. Yang pertama, anak itu sering keluar masuk karena WC-nya ini, kemudian dilanjutkan lagi dengan anaknya tidur karena kelelahan membantu orang tuanya. Nah, di sini saya memang menilai Ibu cukup sabar dalam memberikan pertanyaan, karena awalnya seperti ini, ternyata nanti ada persoalan berikutnya. Nah, kemudian Bu Yulia. Ya, Bu. Nah, dari yang Ibu lakukan itu kira-kira sudah sesuaikah dengan standar coaching menurut Ibu? Mungkin masih ada yang masih bisa saya optimalkan. Untuk yang belum ini ya Bu, kalau saya ini kan perlu dikembangkan menurut saya, ya. Mungkin Ibu lebih menggali lagi solusi-solusi lain yang ingin diberikan terhadap siswa ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali potensi dari coach. Tetapi tadi sudah baik, tetapi lebih banyak lagi menggali potensi-potensi yang ada di coach ini untuk mendapatkan solusi-solusi lainnya. Ibu. Nah, rencana Ibu untuk selanjutnya diskusi kita ini, apa yang akan Ibu tingkatkan dari performa Ibu khususnya di area mana? Saya mau itu lebih Bu mengajukan pertanyaan berbobot untuk ke depannya. Untuk lebih memperlancar dalam pemberian pertanyaan berbobot. Iya. Nah, ini mungkin dalam waktu dan di mana, kapan, atau Ibu melakukan peningkatan ini? Ya, dalam bulan ini ya Bu, karena dalam bulan ini juga akan ada supervisi lanjutan. Oke, Bu Yulia, terima kasih ya untuk waktunya,
ya. Saya sudah menilai Ibu dengan sudah melaksanakan coaching ini dengan baik, ya, sesuai dengan ini, dan juga sudah memotivasi dari coach, ya. Mungkin dari kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan, ini akan kita tindak lanjuti dengan kapan Ibu bisa melakukannya. Baik Bu Yulia, terima kasih atas waktunya, ya. Plus untuk Bu Yulia yang sudah melakukan coach dengan baik, ya, coaching dengan baik. Semoga akan menjadi coach yang handal dan bisa nanti menggali potensi anak kita dan juga menggali potensi rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah Ibu. Amin. Terima kasih Bu Yulia. Sama-sama Ibu, makasih Bu Fitri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu-ibu semua, saatnya kita sekarang akan melaksanakan coaching. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sendiri Melda Fani sebagai pengamat, kemudian Ibu Fitriyanti sebagai coach, dan Ibu Yulia sebagai coachee. Baiklah Ibu Fit, untuk saat ini kompetensi mana yang akan Ibu gali dengan coachee terkait percakapan kita pada malam hari ini? Iya Ibu Fitri, kompetensi mana yang akan Ibu gali saat ini di percakapan dengan Ya, Bu coaching? Mel. Saya ingin menggali kompetensi saya di untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Melda. Mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu. Untuk Halo, Bu saat Mel. ini, apakah Ibu? Iya, untuk saat ini apakah Ibu sudah ini bisa melaksanakan kegiatan coachingnya terkait masalah pertanyaan berbobot ya Bu? Kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot. Kemudian kompetensi mana yang lebih spesifik lagi yang akan Ibu observasi pada pertanyaan berbobot ini? Untuk mengambil kata kunci untuk pertanyaan yang akan diberikan kepada coachee. Kemampuan untuk mengambil atau mencari kata kunci dari pernyataan-pernyataan coachee, Bu Mel. Oke, kata kuncinya ya. Baiklah Bu, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu sampaikan itu apa indikatornya? Sehingga saya bisa melihat nanti indikator yang akan Ibu sampaikan gitu. Kok bisa pula? Saya mampu mengambil kata kunci dari yang diungkapkan oleh coachee, sehingga dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah Bu. Untuk itu saya akan mengamati Ibu tentang kompetensi mengenai pertanyaan berbobot. Di sini akan mengambil nanti kata kuncinya sehingga indikatornya itu adalah kata kunci yang akan diungkapkan oleh si coachee. Baiklah Bu, silakan Ibu laksanakan. Saya akan melihat Ibu di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mel atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Nah, bagaimana kabarnya Bu Yulia?
malam hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Kira-kira ini, Bu, apa yang akan kita apa yang bisa saya bantu untuk Bu Sari tentang supervisi ya akademik yang sudah Ibu lakukan. Maaf, salah. Salah ya Bu Yulia ya. Oh, tidak apa-apa Bu. Ini Halo. juga nih terkait supervisi diferensiasi ya Bu ya. Tadi saya merasa ada beberapa anak mungkin yang belum semuanya terfasilitasi dengan saya untuk belajar optimal. Baik, Ibu akan menerapkan pembelajaran diferensiasi, tetapi untuk beberapa anak belum akomodir dengan baik ya Bu. Ya. Oke. Untuk saat sekarang ini Bu Yulia, pada kelas yang Ibu ajar, itu bagaimana anak-anak kita ini, kalau Ibu lihat dari gaya belajarnya, minat belajarnya, kondisi sekarang ini Bu Yulia? Kalau boleh Kalau dari beri gaya belajar informasi. sih variatif ya Bu, ada yang kinestetik, ada yang audio, ada visual, tapi kebanyakan anak-anak saya itu audio. Namun yang mungkin belum terlalu terwadah itu dari segi konten, karena ada beberapa anak yang dalam penerimaan ilmunya itu cepat dan ada yang cenderung lambat dan fokusnya suka terganggu gitu. Oh ya. Jadi ada beberapa anak ya Bu Julia dengan pemberian metode diferensiasi ini konten ya Bu Yulia? Ya. Di pembelajaran konten itu sedikit sebentar Bu, tadi enggak jelas sih Bu apanya terputus-putus. Oke, jadi di kelas saya itu ada yang kalau untuk segi segi pembelajaran, gaya belajar itu memang lengkap, ada yang kinestetik, audio, visual. Namun itu insya Allah bisa terwadahi dengan penggunaan media yang beragam. Cuma yang masih mungkin saya perlu ada agak sedikit masih keteteran tentang kontennya. Ada anak yang materi sebelum prasyaratnya itu udah bagus, ada yang belum. Kemudian dalam proses ada anak yang cepat penangkapannya dan ada anak yang lambat dan juga sering fokusnya terganggu. Oke, iya. Nah, Ibu untuk gaya belajar anak tidak bermasalah ya dengan beberapa metode yang Ibu lakukan, tetapi pada saat pemberian konten sedikit bermasalah. Kira-kira usaha apa yang sudah Ibu lakukan untuk permasalahan diferensiasi di konten ini Bu Yulia? Biasanya saya lakuin pretest sih Bu, pretest sudah ada pretest. Kan anak-anak kita ini. Terus ya silakan. Kenapa Bu? Dengan pretest ini, ya, Ibu melihat bagaimana siswa-siswa kita ini dalam melakukan pretest tersebut. Ya, ada yang nilainya bagus, ada yang memang perlu bantuan. Dari segi minatnya. Ya, ada yang nilainya bagus, ada yang masih perlu bantuan lebih lanjut.
Oh ya, oke. Selain pretest, mungkin ada cara yang lain yang bisa Ibu temukan? Apa ya Bu ya kira-kira ya? Halo Bu Yulia. Oke Bu ya, apa lagi ya kira-kira ya Bu ya? Mungkin saya bisa membantu mereka yang materi prasyaratnya belum memadai untuk materi tersebut. Ya, Ibu melakukan untuk materi prasyarat ya Bu ya. Ya. Dalam memberikan pemberian materi prasyarat ini, cara yang rasanya efektif yang bisa Ibu lakukan, seperti apa kira-kira Bu? Nah, saya belum nemu nih caranya Bu. Hah? Belum nemu caranya kira-kira gimana ya. Oh, dengan prasyarat ini ya Bu ya. Mungkin ya Ibu bisa menggali dengan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik mungkin. Sudah dilakukan Ibu? Sudah Bu, itu di prasyarat. Di pretest ya udah lakukan. Nanti ada di prasyarat. Pretest ketahuan mereka belum begitu optimal. Ya. Berarti Ibu sudah juga lakukan beberapa cara ya untuk konten ini, tetapi masih ada terkendala ya Bu ya. Artinya belum sesuai dengan hasil yang Ibu harapkan. Gitu. Nah, mungkin diferensiasi ada banyak ya Bu ya, artinya mungkin dengan konten mungkin belum efektif, mungkin dengan diferensiasi yang lain, apakah Ibu sudah mencobanya? Mungkin proses kali ya Bu ya, anak-anak yang kontennya belum bagus, mungkin akan berikan proses yang lebih detail mungkin. Oke. Jadi Ibu akan melakukan diferensiasi dalam bentuk proses ya Bu ya. Oke Bu Sari. Ya. Jadi dengan konten mungkin terkendala, Ibu akan lakukan diferensiasi dalam bentuk proses. Ya, apa harapan Ibu terhadap langkah yang akan Ibu lakukan ini? Oh, saya akan melakukan analisis lebih lanjut dari hasil pretest. Dari hasil pretest saya akan memutuskan tingkah selanjutnya, langkah selanjutnya seperti dalam pemberian proses yang berbeda untuk anak-anak yang mungkin hasil pretestnya tidak terlalu baik. Iya. Jadi Ibu akan melakukan dari analisa pretest yang sudah dilakukan untuk melakukan langkah selanjutnya ya Bu Sari ya. Baik Bu Sari, kira-kira dari pembicaraan kita ini ada yang bisa Ibu simpulkan? Oh ya, mungkin salah satu cara saya untuk membantu lebih banyak mengakomodasi siswa, yaitu dalam proses diferensiasi pembelajaran, itu dengan menindaklanjuti hasil pretest dengan melakukan proses yang bervariasi untuk anak-anak di kelas berdasarkan hasil kemampuan pretestnya. Oke, baik Bu Sari. Ini dalam waktu kapan Ibu Sari akan lakukan? Ya, Kalau boleh tahu Bu Sari? pertemuan selanjutnya ini Bu. Oke, siap.
Ya. Baik Bu Sari, mungkin kita akan berbincang kembali setelah Ibu melakukan pretest, kemudian menganalisanya untuk tindak lanjut berikutnya. Baik Bu Sari, terima kasih atas waktu Bu Sari, dan juga nanti jika ada yang ingin kita bicarakan, kita bisa melakukan diskusi kembali Bu. Oke, terima kasih Bu Fitri udah membantu saya menemukan solusi dari masalah saya. Baik, sama-sama Bu Sari. Bu Melda masih mute. Terima kasih Ibu Coach dan Ibu Coach yang luar biasa ya. Aplaus dulu lah untuk mereka ya pada malam hari ini tetap semangat. Oke. Baiklah Ibu Fitri, dari penjelasan tadi, dari usaha yang sudah dilakukan, apa yang sudah Ibu lakukan itu apakah sudah nampak atau belum? Dari penilaian Ibu sendiri dulu. Ibu tadi mengatakan ada indikatornya itu adalah kata kunci dari pertanyaan yang berbobot. Dari percakapan tadi, Ibu udah menemukan nggak kata kunci untuk kompetensi yang Ibu gali itu tentang pertanyaan yang berbobot? Oke, untuk beberapa yang diungkapkan oleh coach tadi Bu, ya saya bisa menarik beberapa kata kunci dari hal yang berulang-ulang disebutkan oleh coach kita tadi. Tadi dia mengatakan sudah melakukan pretest tetapi belum menemukan langkah yang efektif untuk untuk diferensiasi konten. Jadi selain itu saya bertanya, selain pretest apakah ada usaha yang lain yang Ibu lakukan? Nah, di sini mungkin saya sudah menemukan kata kunci dan menanyakan kembali dengan pertanyaan berbobot langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh coach. Oke, terima kasih. Berarti berdasarkan tadi sudah ya, Bu. Kemudian, Bu, begini. Tadi itu kan menyampaikan tentang pertanyaan yang berbobot gitu ya, Bu. Mungkin ini pengaruh jaringan ya, sehingga pertanyaan itu diulang-ulang kembali. Mungkin ini pengaruh jaringan ya, sehingga nggak kedengar ya, Bu ya. Bu Julianya ngomong apa, ibunya ngomongnya apa. Mungkin karena malam terus jaringan agak bermasalah. Namun itu bukan menjadi kendala untuk kita untuk melaksanakan coaching. Kita boleh berulang-ulang menyampaikannya gitu ya. Kemudian baik Bu, untuk fokus pada area yang dikembangkan yang lebih spesifik tadi itu adalah tentang indikator kata kunci yang diungkapkan oleh si coach gitu ya. Jadi di sini saya menemukan beberapa yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Untuk kata kunci tadi sudah oke. Kemudian dari kata kunci itu ternyata ada juga beberapa yang Ibu sampaikan kata kuncinya itu kembali sehingga si coachnya itu merasa ini kan udah ditanyakan. Nah, seperti itu. Iya, Jadi iya. mungkin untuk yang kedepannya pengembangannya ke depannya yang lebih spesifik lagi mungkin bisa kita lakukan ke hal yang lebih fokus ke area pengembangan kita saja gitu kan kita mengambilnya kan tadi fokusnya ke situ. Iya, Oke, iya. baik Bu, Oke, untuk siap Bu. Terima berikutnya, kasih atas sarannya ya Bu. iya, untuk berikutnya mungkin kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan lagi dari tadi kan udah pertanyaan berbobot. Mungkin kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi fokusnya ke bagian mana sehingga nanti eh, bisa dilihat gitu. Eh, mungkin untuk mendengarkan aktif ya Bu. Iya. Jadi saya mendengarkan aktif Kuci sehingga dari saya mendengarkan ini saya bisa nanti menjadi menemukan ya, menemukan
kata kunci yang ingin dicari, sehingga dalam memberikan pertanyaan pun saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin yang harus kompetensi lain yang saya rasa adalah mendengarkan aktif, begitu Bu Mel. Oke, baiklah Ibu Fitri, terima kasih untuk kegiatan malam hari ini. Ibu adalah seorang coach yang berbakat. Semoga kedepannya Ibu menjadi coach yang lebih bersemangat lagi ya, dengan coach-coach yang lebih banyak lagi yang ingin menyampaikan unek-uneknya kepada Ibu Fitri. Hidup coach Indonesia ya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.